Oke, saudaraku, jadi kesempatan hari ini saya akan berbagi lagi. Saudaraku, kebetulan ada salah satu saudara saya yang bertanya bagaimana cara perawatan kakao Sulawesi satunya atau eh, S1 atau BR23 ini, saudaraku. Jadi di sini saya akan berbagi tentang perawatan jenis ini, saudaraku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk saudara saya semuanya, para petani kakao khususnya dimanapun berada. Jadi kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang perawatan dari pohon kakao atau jenis kakao Sulawesi 1 atau S1 ini, saudaraku. Jadi yang pertama, yang paling kita jaga di pohon kakao atau jenis klon Sulawesi 1 ini, saudaraku, yaitu penyakit busuk buah. Jadi penyakit busuk buah untuk jenis ini apabila salah perawatannya itu sangat rawan, saudaraku, apalagi di musim hujan. Jadi itu yang harus kita jaga untuk jenis ini. Jadi cara perawatannya, saudaraku, di kebun saya yaitu sama perawatannya Sulawesi 1, 45 dan Sulawesi 2, saudaraku. Jadi apabila kita sudah bisa perawatan jenis ini Sulawesi 1 ini, itu sudah bisa untuk perawatan semua jenis kakao, saudaraku. Itu sudah saya pastikan, karena jenis ini yang paling rawan dengan penyakit busuk buah, terutama yang seperti ini, saudaraku. Ini sudah terkena ini. Jadi ini kebun saya untuk musim ini, saudaraku, ini sudah terlambat dilakukan pemangkasan, saudaraku, karena bertambahnya pekerjaan yang saya kerjakan, terutama bertambahnya luas kebun yang harus saya kerjakan, saudaraku. Karena alhamdulillah di tahun ini ada pertambahan kebun lagi, saudara. Jadi perawatan kurang maksimal, saudaraku, untuk saat ini. Jadi nantinya ini kita usahakan bagaimana caranya supaya bisa maksimal lagi, saudara. Jadi yang pertama, pemangkasan, saudaraku. Jadi pemangkasan ini kita usahakan memangkas sebelum musim hujan. Kita pangkas, usahakan di musim pertama seperti ini, saudara. Ini jangan ada antar pohon ini saling dempet. Usahakan dipotong di setiap antar pohon ini harus perai. Tidak ada yang saling menyentuh tangkainya, apalagi daunnya. Seperti ini, saudara. Ini harus putus di atas ini. Tangkai yang menggantung harus kita buang. Usahakan sebelum masuk musim hujan. Buah kakao itu belum musim. Jadi menjelang musim, usahakan itu dipangkas menggunakan gunting pangkas seperti ini, saudara. Ini gunting pangkas yang saya gunakan. Gunting pangkas yang ditarik. Walaupun tinggi, ini bisa. Jadi lakukan pemangkasan produksi sebelum masuk musim hujan. Jadi kalau pemangkasan tunas, saudara, itu rutin. Walaupun berbunga, kita pangkas tunas bagian bawah sampai bagian dalam ini, tangkai produksi bagian dalam ini rutin itu harus kita pangkas, saudara. Ada yang mengatakan bahwa apabila dipangkas itu bunga gugur. Tidak, saudaraku. Yang penting jangan memangkas di sini apabila masih berbunga. Jadi apabila sudah seperti ini menjelang musim buah, apalagi ini sudah terlambat ini, saudaraku. Ini sudah pertengahan musim buah ini, saudara. Karena ini sudah berapa kali dipeti ini setiap minggu, ini sudah terlambat. Jadi kita usahakan itu panen pangkas sebelum musim hujan atau musim buah datang, saudaraku. Seperti ini, usahakan putus di dalam ini, seperti ini, saudara. Putus, jadi tidak ada tangkai yang saling dempet seperti itu, saudaraku. Jadi pemangkasan. Jadi setelah itu tunas bagian dalam ini usahakan itu tidak ada, saudaraku. Kalau bisa, jadi kalau bisa itu jangan terlalu banyak dirawat apabila mau kakao ini sehat, jenis ini sehat. Usahakan pemangkasannya yang harus kita utamakan. Kedua, penyemprotan. Jadi ini sudah satu kali saya lakukan penyemprotan kemarin. 1 bulan yang lalu ini sudah saya semprot. Kalau ada kesempatan, usahakan penyemprotan 2 kali menggunakan setiap 15 hari menggunakan Nodok, saudara. Nodok itu bagus untuk pencegahan busuk buah. Tapi usahakan pemangkasan yang harus bagus, putus di antar pohon di atas ini seperti ini, supaya angin cahaya keluar masuk, saudaraku. Jadi
semua jenis kakao ini pemangkasan yang harus kita utamakan, kedua pemupukan, ketiga penyemprotan hama. Itu saya saudara. Jadi usahakan antar pohon ini yang harus kita perhatikan. Kalau memangkas harus putus apabila kita melakukan pemangkasan produksi di pohon kakao. Jadi pemangkasan produksi itu kita lakukan 2 kali 1 tahun, yaitu pemangkasan sebelum musim pertama dan sebelum musim kedua. Lalu pemangkasan rutin di tunas bagian dalam. Jadi tunas bagian dalam ini harus rutin kita pangkas, bagian dalam harus rutin kalau bisa saudaraku. Jadi seperti ini. Ini karena ini masih buahnya yang kecil ini bersambung buahnya saudara. Ini tidak kita pangkas tengahnya, jangan. Yang kita pangkas itu bagian luarnya seperti ini, antar pohon ini harus putus. Ini bekas pemangkasan saya, saudaraku. Ini. Jadi antar pohon ini tidak ada yang boleh menyentuh antar pohon, seperti kakao muda, saudara. Tidak boleh, harus ada yang menyentuh. Jadi kita usahakan itu spray keliling, jangan menyentuh tangkai pohon di sebelahnya, di antar pohon itu jangan. Seperti itu, saudara. Lalu pemangkasan berat kita lakukan 1 kali 1 tahun. Itu di akhir musim kedua, lakukan pemangkasan berat dengan cara memotong tangkai ujung bagian atas ini, saudaraku, apabila sudah ketinggian. Itu harus kita lakukan penopingan 1 kali 1 tahun, pemangkasan berat di 1 kali 1 tahun dengan cara menoping bagian tangkai bagian ujung atas, saudara, supaya keluar lagi tunas baru bagian atas, supaya kakao kita itu muda terus. Jadi seperti ini perawatan pohon kakao saya. Jadi nanti musim kedua, tepatnya di sini biasanya bulan 11, saudara, itu saya topping di bagian atas. Lalu pemangkasan peremajaan, saudaraku, itu harus wajib dilakukan setiap 4 tahun sekali, yaitu dari pohon ini 1,5 meter kita potong. Dipotong sekitar sini. Ini dulu bekas peremajaan saya, ini di 3 tahun lalu. Jadi nanti ini akan kita remajakan di 2 tahun lagi ini, saudaraku. 2 tahun lalu ini kita lakukan peremajaan. Ini kita pangkas peremajaan. Lalu keluar tunas baru ini. Ini 2 tahun lalu tunas ini, saudara, kita pelihara kembali lalu muda kembali, saudara. Jadi caranya seperti itu, saudaraku, agar kakao ini terus muda. Jadi pemangkasan peremajaan 1 kali dalam 4 tahun, saudaraku. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, saudara. Jadi pemangkasan itu harus kita kosongkan antar pohon yang sebelah sini dan pohon yang sebelah sini. Ingat, saudara, pemangkasan yang terutama. Jadi pemangkasan yang utama, kedua pemupukan, ketiga penyemprotan hama. Jadi penyemprotan hama di kebun saya ini adalah urutan ketiga. Urutan pertama itu pemangkasan, kedua pemupukan, ketiga penyemprotan hama. Jadi saya lakukan di sini penyemprotan hama itu biasanya itu hanya 2 kali 1 tahun, paling banyak 4 kali 1 tahun, saudara. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara saya, untuk yang bertanya bagaimana cara perawatan Sulawesi 1 atau S1 ini, saudaraku. Karena S1 ini paling rawan hitam apabila salah dalam perawatannya, terutama pemangkasannya, saudaraku. Kalau bisa rutin-rutin melakukan penyemprotan pungi. Jadi pungi ini tidak apa-apa, rutin kita lakukan penyemprotan apabila ada kesempatan. Tapi kalau insek itu, saudara, jangan terlalu sering. Jadi insek itu yang kita gunakan itu paling banyak itu 4 kali 1 tahun. Kalau bisa 2 kali saja, seperti di kebun saya ini, saudara. Oke, salam pertanian dan salam semangat untuk saudara saya para petani kakao semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmu yang saya bagikan, saudaraku. Salam pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.